Sehingga ternyata sebelum Ijen ada gunung dulu di selatan. Yaitu yang sekarang menjadi Pantai Pulau Merah yang ada batunya. Dari awalnya Pantai Pulau Merah sebenarnya ada gunung. Ada gunung di selatan Jawa. Kita bisa trace atau bisa lihat mulai dari Meru Betiri sampai ke Alas Purwo. Selamat datang kembali di BWX Podcast Everywhere. Ketemu lagi dengan saya Kuku. Hari ini kita pengen ngobrolin masalah geopark. Kan Ijen lagi digencar-gencarin untuk jadi salah satu warisan budaya dari UNESCO, jadi Ijen Geopark. Nah, kebetulan kita ketemu dengan narasumber hari ini, yaitu Mas Abdillah. Siap. Mas Abdillah sendiri selaku apa di Ijen Geopark? Saya selaku ketua harian di Geopark Ijen. Oh, selaku ketua harian? Iya. Ketua harian. Mungkin Mas Abdillah bisa cerita sedikit tentang profilnya Mas Abdillah? Ya, baik. Mungkin saya akan coba jelaskan apa sih sebenarnya Geopark dan kemudian saya posisinya di sebelah mana. Nah, jadi Geopark Ijen ini dimulai tahun 2018, kemudian saya didapuk sebagai ketua harian pada tahun 2020 dan profil saya asli Genteng Banyuwangi. Kemudian saya dulu pernah menimpa ilmu di Bandung, kemudian saya pulang 2016 dan alhamdulillah sekarang bisa berkontribusi lewat salah satu keilmuan saya, yaitu ilmu kebumian, kira-kira begitu. Oh, geologi? Iya. Oke. Mas Abdillah nih, banyak orang lagi sedikit tahu ngomongin geopark karena hampir setiap tempat atau hampir setiap area yang itu notabene dunia pendidikan, kemudian instansi semua ada label logo Ijen, logo Ijen Geopark kan gitu. Sebenarnya geopark itu apa sih, Mas? Kalau bener-bener kalau masyarakat secara awam Ijen itu jadikan geopark itu apa? Nah, itu yang masih masyarakat bingung nih. Siap. Sebenarnya. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi memang sengaja kali ya. Itu seperti caleg itu kan kalau mau pemilu kan fotonya di mana-mana itu orang juga nggak tahu kan. Ya, betul. Nah, sehingga itu mungkin salah satu strategi kita sebenarnya untuk supaya orang bertanya seperti Mas Kuku ini kan sekarang bertanya. Karena nggak ngerti gitu ya. Betul. Nah, sehingga sebenarnya kenapa sih geopark, kenapa harus ada geopark di Banyuwangi salah satunya? Ya, geopark itu adalah sebuah taman bumi kalau secara sederhananya. Nah, taman bumi. Jadi kalau kita bicara taman, kayak taman di rumah kita kan itu ada rumah, kemudian di depan ada taman kira-kira 5 meter persegi ya. Nah, sehingga di taman itu biasanya ada rumputnya, kemudian ada kolam ikannya, mungkin nanti dikasih burung, nanti ada kupu-kupu hinggap, ada mainan untuk anak-anak kita, kira-kira begitu. Nah, tapi yang dimaksud taman bumi itu bukan dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga sebelum manusia lahir sekalipun di Banyuwangi, Gunung Ijen sudah ada, Gunung Raung sudah ada, Pantai Pulau Merah sudah ada. Itulah taman bumi sebenarnya. Sehingga manusia timbul terakhir atau muncul terakhir membuat sebuah budaya. Jadi flora faunanya ada, kemudian destinasinya sekarang dikenal dengan destinasi pariwisata itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu dirangkum menjadi sebuah nama taman bumi. Kira-kira begitu. Oh, jadi basic ngomongin geopark secara general itu nggak melulu Ijen berarti kan? Tidak. Jadi Ijen itu adalah bagian yang kecil dari sejarah panjang kebumian yang ada di wilayah Banyuwangi hingga Bondowoso, kira-kira begitu. Nah, kalau sejarahnya sendiri, Mas, kayak gimana gitu berarti? Jadi ternyata itu saya juga belajar beberapa tahun ke belakang, ternyata Ijen itu umurnya baru 300.000 tahun kira-kira. Baru 300.000 tahun? 300.000 tahun. Yang notabene manusia prasejarah aja nggak sampai sekian nggak sampai 200.000 tahun manusia prasejarah. Kemudian umur bumi 4,6 miliar tahun. Umur bumi 4,6 miliar tahun. Sehingga ternyata sebelum Ijen ada gunung dulu di selatan. Yaitu yang sekarang menjadi Pantai Pulau Merah yang ada batunya. Dari awalnya Pantai Pulau Merah sebenarnya ada gunung. Ada gunung di selatan Jawa. Kita bisa trace atau bisa lihat mulai dari Meru Betiri sampai ke Alas Purwo. Dari mulai Meru Betiri Jember, area Jember sampai ke Alas Purwo, kita bisa melihat pantai semuanya ada batunya. Oh, gitu. Dan batunya tidak dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi karena kondisi alam yang tadi. Jadi kondisi alam ternyata ada gunung api berumur
33 juta tahun yang lalu. Itulah cikal bakal daratan pertama di Banyuwangi. Kemudian gunung apinya mati kira-kira 5 juta tahun yang lalu, kemudian panasnya berpindah. Jadi sumber panasnya dapurnya bisa ada di selatan, sekarang pindah ke utara, sehingga muncul gunung-gunung api baru di utara. Mulai dari Gunung Merapi, ada Ijen, ada Ranti, ada Pendil, di sebelahnya ada Suket, hingga ada Gunung Raung yang paling muda di sana. Yang paling muda Gunung Raung. Ya, makanya dia paling aktif. Ngomongin segitu panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh bumi sehingga terbentuk beberapa area tadi, Mas. Sebenarnya kondisi itu apakah salah satu hal yang jadi tuntutan bahwa Ijen sebagai sebuah geopark gitu, warisan gitu? Iya, jadi begini kira-kira ya. Jadi mungkin memang kita itu sebenarnya layak menyandang sebuah taman bumi. Kenapa? Atau geopark? Kenapa? Karena memang tempat kita unik. Jadi syaratnya itu harus unik sebenarnya untuk menjadi sebuah taman bumi. Yeah. Kalau semua taman bumi isinya sama, isinya rumput dan ikan gitu. Nah, ya ngapain orang harus datang ke sini? Wah, betul. Sehingga dengan sejarah panjang dari 30 sekian juta tahun yang lalu hingga saat ini terbentuk salah satu ikonik Gunung Ijen, itu adalah sebuah warisan alam yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Banyak sekali orang meneliti hal itu, mulai dari luar negeri hingga domestik. Tapi sayangnya mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata itu warisan alam yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana cerita panjang itu tidak semua dimiliki oleh daerah lain. Bagaimana Ijen memiliki api biru satu-satunya di dunia. Bagaimana kita dari ekosistem gunung api yang pernah hidup dan yang sekarang hidup menjadi sebuah taman nasional, cagar alam Ijen, kemudian ada Taman Nasional Meru Betiri, Alas Purwo. Itu semua berasal dari gunung api, baik yang sedang hidup maupun yang sudah mati. Secara harfiah, masyarakat secara umum pemahaman tentang Ijen adalah Ijen yang punya kaldera, punya kawah air. Kalau segi positif dari Ijen kan banyak wisatawan yang datang. Betul. Otomatis ekonomi area Ijen tumbuh gitu. Terus tapi dengan branding bahwa Ijen jadi salah satu geopark dunia atau warisan dunia, itu sebenarnya segi dampak positif apa sih, Mas, yang sebenarnya bisa didapatkan oleh mungkin masyarakat sekitar Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso itu sendiri, kemudian mungkin secara general Indonesia terutama. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat ya realita yang sudah terjadi 10 tahun ke belakang, bagaimana banyak orang berbondong-bondong ke Banyuwangi, mungkin juga ke Bondowoso, melihat keindahannya Kawah Ijen, baik dari sisi penelitian, kemudian baik dari sisi memang murni untuk wisata foto-foto gitu ya, dan juga ada kuliah lapangan dari beberapa kampus. Itu tanpa dipromosikan oleh seorang endorser yang sangat luar biasa, kira-kira begitu. Itu sudah laku. Nah, sehingga kalau kita menjadi warisan dunia, kemudian kita masuk dalam anggota UNESCO, maka kita bisa bayangkan UNESCO memiliki 195 negara bagian. Bagaimana Ijen, Geopark Ijen, bukan hanya Kawah Ijennya, tapi seluruh wilayah yang sudah didaftarkan dalam warisan dunia itu akan dipromosikan secara cuma-cuma oleh mereka. Secara cuma-cuma ke setiap event yang diadakan oleh setiap UNESCO. event yang akan diadakan oleh UNESCO, kita akan bergabung di sana, kita akan diberikan porsi untuk memberikan pemaparan, untuk mempromosikan apa yang ada di sini, baik dari sisi alamnya hingga budayanya maupun UMKM-nya. Dan kita bisa bayangkan ketika yang promosi UNESCO dengan yang promosi saya, apa sih hasilnya berbeda kan? Iya, betul. Kayak Raffi Ahmad promosi sepatu, betul. endorse kan, Imbasnya pasti sangat luar biasa. Jadi dan bahasanya sekarang mungkin bagaimana sebuah hal yang diwujudkan. Contoh, saya punya produk kopi nih, contoh kan. Ya contohkan Ijen kayak sebuah produk kopi yang saya ingin jual, tapi saya dapat gratis nih dari promosi sama Raffi Ahmad nih, kayak gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang kita mungkin sekarang ini ya susah untuk mendapatkannya karena tidak mudah, tidak ada yang cepat. Kita butuh 2 tahun diajukan, kemudian karena pandemi kita diundur setahun ya, kemudian 4 tahun baru datang, kemudian hasilnya positif gitu ya. Nah, mungkin lama tapi dampaknya juga luar biasa. Ketika dinyatakan lulus, maka otomatis nama kita akan tercantum di websitenya mereka, semua mata akan memandang ke kita. Orang cari-cari di internet lebih mudah mungkin. Betul. Ya, karena memang syarat untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark adalah bagaimana warisan alam ditawarkan beda dengan daerah lain. Artinya diferensiasinya jelas. Ketika sama misalkan ada
Taman Bumi Ijen tapi dengan nama yang lain di Eropa, yang ngapain orang Eropa datang ke sini? Ya, benar. Sehingga itu menjadi keunikan, sehingga kita bisa diterima di di UNESCO. Secara luas di seluruh dunia. Seluruh dunia. Mas Abdillah tadi bilang bahwasanya kita ini dipromosikan secara gratis oleh UNESCO. Ya. UNESCO sendiri kan di bawah naungan dari PBB secara general ya kan ya. Memang bidangnya UNESCO tadi memang di bidang itu atau seperti Ya. apa? Jadi Sampai terbentuknya nama Geopark nih Ya. untuk semuanya. Jadi Geopark itu dulu ramai diperbincangkan dan gembor-gemborkan itu di Eropa dan Cina. Makanya Cina itu memiliki sekarang 45 UNESCO Global Geopark. Title memang- untuk beberapa iya, tempat di China. dengan luasan Cina yang segitu dia punya 45 sekarang. Indonesia dengan luasan seperti ini baru punya 6 dan akan 8 ketika bulan April nanti akan diluluskan izin ya. Oke. Saya potong Mas Abdillah. Berarti selain Ijen masih ada tempat yang lain yang sudah diakui oleh UNESCO. Di Indonesia ada. Ya, mana aja Mas? Yang pertama itu Batur, Danau Batur di Bali. Bali. Ya, itu pertama kali 2012. Ya. Kemudian yang kedua ada Gunung Sewu di 3 kabupaten 3 provinsi, mulai dari Pacitan hingga Gunung Kidul. Oh ya. Temanya Batu Gamping. Batu Jadi kalau Gamping, Batur kan jelas kaldera Batur, Ya, Gunung betul. Batur. Kemudian yang ketiga itu ada Rinjani. Gunung Rinjani Gunung di Rinjani. NTT. Ya, tapi tidak hanya Gunung Rinjani tapi Sepulau Lombok. Oh, seluruh area Iya, Pulau iya, Lombok. Jadi empat kabupaten yang tercakup di sana. Kemudian tapi tema utama Rinjani. Tema utamanya tetap Ya, Gunung Rinjaninya karena ada kalderanya juga. Betul. Yang keempat ada Ciletuh Pelabuhan Ratu. Ciletuh, Sukabumi. Sukabumi, Tempatnya ya. Nyi Roro Kidul kamarnya. Nah, itu di sana. Oh ya, yang ada hotel yang khusus untuk Nyi Roro Kidul Betul. itu. Nah, Ya. itu temanya adalah lantai samudra yang terangkat. Jadi kalau kita punya laut kan pasti ada dasarnya. Dasarnya itu kan harusnya kan di bawah sana. Betul. Tapi bisa terangkat ke permukaan menjadi sebuah daratan. Karena Karena pengangkatan. Karena tektonik. Pantai Selatan. pergeseran tadi. Iya, pengangkatan sehingga bisa teramati di permukaan sekarang. Itu yang diangkat oleh mereka. Kemudian yang kelima itu adalah Danau Toba yang dihasilkan dari letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu. 70 yang Yang kalau Toba terkenal. meluluhlantahkan 90% manusia waktu itu. Itu Toba supervolcano memang kalau nggak salah ya letusan material 28.000 km kubik. Kalau saya sempat dengar sampai ke negara Eropa bahkan Iya, Amerika. Afrika tertutup peradabannya semua 5 tahun tidak ada musim. Selama 5 tahun tidak ada musim. Makanya manusia meninggal. Itu sudah zaman modern atau masih 74.000 sudah ada manusia. sudah ada manusia? Sudah ada manusia. Peradaban sudah modern. Ya. Kemudian Yang terakhir yang diterima adalah Belitung. Belitung untuk Itu temanya granit. Jadi batu granit itu batu yang ada di kedalaman kira-kira 10 km di bawah permukaan. Dia berasal dari gunung api, kemudian warnanya hitam putih gitu. Nah, itu sekarang bisa ada di permukaan dan itu menjadi granit yang cukup tua sehingga itu diakui menjadi warisan dunia. Oh. Oke, Mas. Jadi banyak tempat di Indonesia yang sebenarnya sudah mau diakui oleh Iya, UNESCO. dipetakan ada 110 calon. Ada 110 Calon warisan dunia. Terus gini Mas, kan ketika kita butuh pengakuan dari UNESCO untuk izin jadi geopark kan pasti banyak aspek yang mesti harus disiapkan oleh Betul. izin sendiri atau Mas Abdillah sendiri sebagai tim. Kira-kira apa aja Mas aspek-aspek yang mesti disiapkan biar izin ini jadi salah satu warisan dunia? Ya, jadi kalau dirangkum itu ada 4. Yang paling simpel ini ya, untuk dipahami. Yang pertama harus ada warisan geologi bernilai internasional. Itu yang pertama. Mana kita punya Ijen. Ijen kalderanya itu yang meletus hebat 70.000 tahun yang lalu. Yeah. Itu berbeda dengan kaldera Batur, kaldera Rinjani, kaldera Toba. Jadi biasanya kaldera-kaldera itu terbentuk dengan letusan sangat dahsyat, berarti magmanya harus tua. Tapi Ijen tuh magmanya masih muda tapi dia bisa menghasilkan letusan yang sangat dahsyat. Oh. Jadi ya. Batur itu 10 km kalau nggak salah diameternya. Toba itu 100 km kali 30 km. Dia si Ijen Itu ini diameter kalderanya. ya. Si Ijen ini 16 km. Tapi dia dihasilkan dari letusan yang harusnya kecil, tapi juga membentuk kaldera yang sangat besar sehingga itu unik. Nggak keren tapi akhirnya keren. Kalau yang Toba sudah jelas keren karena memang tenaganya besar, bomnya bom besar. Ijen ini bom kecil tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kira-kira Keistimewaannya di situ. ya.
Sehingga kalau kita lihat batu di Batur, di Toba warnanya putih, tapi di Ijen tuh dominan warnanya abu-abu kehitaman. Itu masih muda berarti. Itu aspek itu yang di geologinya ya ngomongnya. Betul, itu sudah tidak bisa terbantahkan. Kemudian yang kedua itu adanya badan pengelola atau pengelola geoparknya ya. Nah kalau kita kan di 2 kabupaten sehingga ada SK dari Gubernur Jawa Timur, di Ampu Provinsi, kemudian di masing-masing wilayah dibuat tim teknis. Yang ketiga visibilitas atau kenampakan yang tadi disampaikan oleh Mas Kuku tadi, sampaikan kenapa di setiap SD atau setiap sekolah, puskesmas itu ada kenampakan visibilitas, sehingga mulai dari bandara, batas kabupaten, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian di instansi pemerintahan, kemudian di media sosial itu sudah harus masif logonya. Jadi bentuk kepedulian masyarakat mungkin ya. Iya, jadi bentuk dukungan ya seperti caleg itu bagaimana banyak ini ya. Nah termasuk di baju ini ya, ini ada logo Ijen Geopark. Ya, Ijen Geopark. Kita sekalian promosian sekalian. Ya. Oh gitu. Itu Terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir jejaring dan kemitraan. Bagaimana kita harus berjejaring dengan rumah makan, dengan homestay, dengan hotel, kemudian dengan kampus untuk riset dan penelitian, dengan berbagai pihak. Fasilitas penunjang. Betul, fasilitas penunjang, karena kita tidak hanya berbicara geologi, tapi bagaimana ekonomi bisa berjalan. Oke. 4 itu yang sebenarnya yang dinilai kemarin. Tapi kalau di item kan, di Excel itu ada 217 item yang harus penuhi. Kalau didokumenkan secara, kalau misalnya di print, mungkin dokumen segini. Tapi kita untungnya kirimnya Google Drive ya ke UNESCO. Jadi mereka tinggal baca sendiri ya. Oke. Jadi banyak aspek yang mesti disiapkan nih Mas. Tapi kita tahu juga bahwa Ijen tadi kan 2 kabupaten. Betul. Di Banyuwangi sendiri dan Bondowoso. Kemudian SK-nya pun dari provinsi. Kemudian ada dulu sempat dengar juga ada klaim bahwa Gunung Ijen itu Bondowoso, Gunung Ijen itu Banyuwangi gitu. Apakah itu sebenarnya juga salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian atau seperti apa? Enggak. Ya, jadi ceritanya kita cerita secara bumi sebenarnya, bukan secara kabupaten atau administrasi wilayah. Sehingga sebenarnya UNESCO tidak mempermasalahkan itu milik siapa, karena yang mengajukan kan kita sebenarnya adalah wakil Indonesia, kita membawa nama Indonesia. Iya. Jadi kita di UNESCO itu membawa nama negara, bukan membawa nama kabupaten lagi. Mungkin ketika orang datang ke sini baru tahu, oh Kabupaten Banyuwangi sama Bondowoso. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi masalah kalau dalam ranah pengajuan geoparknya. Karena mereka datang ke sini nggak akan nanya, ini di wilayah Kecamatan Lecin atau Kecamatan Sempol, nggak ditanya itu. Yang ditanya warisannya benar nggak ini? Kemudian ada edukasinya nggak? Ada papan narasi yang dipasang nggak? Ada dampak bagi masyarakat nggak? Kira-kira begitu sebenarnya. Oh, jadi secara hal itu sebenarnya juga nggak melulu itu aja kan? Tidak, bahkan ada geopark di 2 negara, karena memang warisannya di 2 negara, di batas negara. Di batas negara, di mana itu Mas? Kalau nggak salah di Eropa. Jadi yang jelas-jelas konstitusinya masih berbeda, tapi kok bisa menjadi satu geopark kan? Oh, ya. Di Gunung Sewu 3 kabupaten 3 provinsi. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap sudah UNESCO 2015, kemudian 4 tahun lagi dinilai, lulus lagi, sekarang akan dinilai ketiga kalinya. Oh, jadi ada step nggak langsung ketika lulus Ijen selesai. Lulus selesai gitu. Enggak. Jadi lulus nanti dievaluasi 4 tahun lagi. Per 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kalau jelek dicabut, kalau tetap mungkin diberi peringatan, tapi tidak diberikan statusnya. Kemudian kalau sudah bagus akan disertifikasi ulang. Oh gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas. Secara kan Mas Abdillah kemarin baru pulang dari Thailand nih. Iya. Apakah Ijen sudah menyandang nama geopark atau belum? Ya, jadi kalau nama geopark sudah ya, statusnya nasional gitu ya. Ya, secara jadi kan nasional ada tingkatan mulai dari aspiring atau lagi dalam proses ke nasional. Kemudian ditetapkan sama kementerian terkait KNGI namanya Komite Nasional Geopark Indonesia itu nasional. Kemudian kalau sudah umur setahun minimal itu akan bisa diajukan ke UNESCO Global Geopark. Nah, kalau dalam status Ijen kemarin dalam sidang di Thailand, jadi sebenarnya Ijen itu secara penilaian, secara sidang para dewan itu lulus, tapi belum disahkan. Belum secara sah. Jadi secara anggota dewannya UNESCO Global Geopark, GGN Global Geopark Network itu sudah memenuhi dan dinyatakan
secara kriteria Iya, dan yang lain-lain lulus. cukup. Lulus karena ada 8 kemarin yang nggak lulus 1. Ada yang nggak lulus itu Dari 8 ya, tempat. dari 8 tempat Itu di Indonesia dunia. semua? Enggak, Di di dunia? dunia. Indonesia ngirim 2, Ijen dan Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Ada dari Meksiko, ada dari Filipina kalau nggak salah, dari Thailand juga ada, dari Vietnam kalau nggak salah juga ada. Jadi ada 8, kemudian yang nggak lulus 1, kemudian yang lulus itu 7. Nah, dari yang lulus ini nanti akan diketok palu di UNESCO bulan April 2023. Oh, jadi baru tahun depan secara resmi. Secara resmi. Jadi kalau nikah sirinya sudah, tinggal nikah resminya aja. Nah, itu saya sempat ngobrol sedikit dulu sebenarnya sama Mas Abdillah. Jadi kalau ijen itu masih siri bahasanya. Ya. Masih siri dalam artian belum secara resmi, secara apa ya? Secara undang-undang belum. Belum tertulis belum. Cuman kalau ngomongin disahkan bahwa memenuhi syarat sudah Mas Abdillah ya. Oke. Secara general bahwasanya Ijen mempunyai title sebagai Ijen Geopark, warisan dunia. Sebenarnya kalau ngomongin pengakuan pasti ngomongin segi ekonomi lagi. Betul. Segi ekonomi yang mungkin nanti masuk untuk area sekitar, penunjangnya Banyuwangi sendiri, Bondowoso sendiri, bahkan mungkin Situbondo yang paling terdekat, iya. paling terdekat. Itu sebenarnya apa sih Mas yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menjadikan, oh ini nih Ijen udah dapat geopark nih dan punya nama title geopark, ayo dong Kita bareng-bareng gitu. kira-kira apa sih Mas yang mungkin dampak positifnya lah? Ya, dampak positif jelas ya. Tadi mungkin sudah disinggung di depan bahwa bagaimana kita ini tidak dikenal secara lokal dan mungkin promosi kita juga nggak perlu ngoyo-ngoyo kan, karena sudah langsung otomatis dipromosikan oleh UNESCO. Dan kita 1 tahun itu ada sekitar 4-5 event besar di dunia, jaringan geopark dunia itu akan dilakukan, sehingga kita punya porsi di sana untuk mempromosikan dan sebagainya. Jadi kalau simpelnya itu semakin banyak silaturahmi, maka rezekinya harus semakin banyak. Benar. Tapi kan harus disiapkan juga kan, misalkan kita punya temen nih banyak, ada yang dari fotografer, ada yang jadi ekonom dan sebagainya. Tapi ketika kita hanya bersilaturahmi tidak memanfaatkan, tidak meningkatkan kapasitas diri, maka kan percuma kan, kita nggak akan bisa mendapatkan dampak juga kan. Nah, sehingga harus disiapkan juga bagaimana infrastrukturnya. Terkait dengan pemerintah pasti infrastruktur. Untuk masyarakat ya bagaimana bisa meningkatkan produk-produknya yang dulunya produknya mungkin biasa-biasa saja, sekarang harus ditingkatkan karena memang yang datang nanti akan melihat nama branding UNESCO. Jadi kan jelas sertifikatnya UNESCO. Maka kita harus memenuhi standar mereka. Mereka punya standar kan, sehingga kita akan penuhi itu. Jadi ketika orang datang ke sini tidak kecewa. Dan itu pasti nyata ya, kita bisa melihat Gunung Sewu, daerah Gunung Kidul itu PAD-nya meningkat 10 kali lipat. Dari 3 miliar ke 30 miliar kalau nggak salah. Hanya karena satu tempat? Iya, karena geopark di 2015 dia scale up-nya sangat luar biasa. Di Belitung itu juga sangat meningkat ya, sekarang menjadi event G20, salah satu event G20. Ya, G20 ada di Belitung. Semua mata memandang ke sana karena memang dia layak gitu ya. Nah, sehingga dan Ijen sendiri pun tidak menutup kemungkinan untuk tidak G20 menutup kemungkinan besok di Bali. Tidak menutup kemungkinan. Karena Ijen itu sudah terkenal di dunia. Dari kopinya, dari gunung apinya. Itu kalau di searching gitu ya, di Gunung Ijen gitu di Google, itu penelitian dari luar negeri sangat banyak sekali, sehingga penelitian yang dari luar negeri untuk Gunung Ijen. Iya. Jadi sangat banyak sekali, bahkan mungkin orang Indonesia kalah. Sehingga kita sudah internasional sebenarnya namanya. Tinggal menangkap aja nih peluangnya. Semakin akan banyak orang datang ke sini karena UNESCO itu adalah badan dari sisi edukasi dan saintifik ya, jelas ya. Maka mereka punya jaringan-jaringan itu akan bisa mendatangkan banyak orang ke sini untuk belajar, untuk berwisata, untuk kuliah lapangan dan sebagainya. Dan nggak cuma berwisata tadi kan, maksudnya bilang pendidikan, penelitian dan lain-lain. Short course ya. Ini bulan Oktober besok ada short course tentang kopi di sekitar lereng Ijen. Ada dari Perancis 15 orang. Nginepnya kira-kira 10 hari ya. Silakan dikalikan aja itu berapa nilai juta, kopi ya, nilai kopinya juga sangat-sangat bagus kalau yang di situ berarti. Tanggal 2 Oktober besok dari UNER itu mendatangkan Malaysia sama mana ya? Pokoknya Eropa. Jadi ada sekitar 30 orang. Itu sudah pesan kamar sekian dan sebagainya. Artinya itu menjadi diversifikasi. Selama ini mungkin Ijen ya orang datang bayar 5.000 kan tiketnya, kemudian
pulang langsung ke Bali. Nah, tapi Ya itu bagaimana banyak yang ada terjadi di situ. taman bumi yang isinya tidak hanya ijen, Lebih lama lagi. iya, isinya ada flora faunanya, ada paket melihat burung di daerah erek-erek, Ya. kemudian ada bisa kita bawa ke fosilnya Gunung Ijen yang ada di Pulau Merah, kita bisa bawa ke kuliner dan sebagainya. Nah, itu akan menambah link of stay dari wisatawan ataupun para peneliti untuk datang ke sini. Jangan lihat luar negeri dulu deh. Kita lihat kampus geologi, biologi, budaya, kampus ekonomi di Indonesia itu ada berapa? Banyak banget. Silakan ketika Kita bisa tawarkan ketika mereka. kemarin itu saya tawarkan ya, ada PKM, program kreatif mahasiswa yang digawangi oleh Kemendikbud. Itu yang datang 200 kampus ketika saya paparan. Dan mereka baru tahu, artinya ternyata ada laboratorium alam yang bisa didatangi. Dan mereka sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi bisa bayangkan, artinya di Indonesia pun sudah menjadi sebuah hal yang sangat seksi bagi para peneliti. Karena mungkin ketidaktahuan mereka awal bahwasanya Ijen itu punya ladang segitu luas yang belum mereka eksplor bahasanya, belum mereka teliti, yang mungkin sebenarnya bisa jadi bahan belajar mereka. Besok UNED ini akan ada mahasiswa teknik pertambangan untuk belajar geologi di sini, sekitar 50 mahasiswa. Ya bisa bayangkan lah, jadi sangat sangat luas pangsa pasarnya, tidak hanya wisata foto-foto. Ya, kan yang saya sebagai seorang orang umum ya, yang punya mindset bahwasanya ketika saya datang ke Ijen, cukup datang, naik ke puncak, Lihat foto, bullfire, selfie, bullfire, pulang. Karena kami secara umum ya tidak tahu bahwasanya di sana ada hal-hal yang lebih menarik daripada cuma kawah. Sangat banyak. Jadi kawahnya itu mengalir ke daerah Kalipahit, ada aliran asam. Ya. Kemudian hingga ke Asam Bagus. Makanya orang Asam Bagus tuh maaf karies ya, karena Oh, ternyata ada Oh. Namanya Asam Bagus kan. Asam kan, sungainya asam. Asam ya. Kemudian kita geser lagi ke Kawah Wurung. Itu letusan Ijen 70.000 tahun yang lalu, kemudian menghasilkan gunung-gunung kecil-kecil yang Bukit Teletubbies. Kemudian kita geser lagi ke mana? Ke Belawan, itu ada mata air panas. Betul. Ada kompornya kan? Betul. Harusnya berarti memang ada kawah di bawah. Di bawah ada kompor sehingga airnya bisa hangat kan itu. Kalau nggak ada Iya, kompornya gimana betul. mau hangat kan? Gitu. Betul. Kemudian kita geser lagi nanti ke Pelalangan tuh aliran lava yang keluar ketika Kawah Wurung meletus. Pertama itu ada aliran lava hingga ke Belawan sepanjang 9 km. Kita bisa bawa ke erek-erek bagaimana ada hutan kanopi yang sangat luar biasa, sehingga ada ekosistem burung yang sangat luar biasa banyak. Sekarang menjadi paket birdwatching di sana. Oh ya, beberapa orang agent travel lagi jualan tuh, Iya. yang untuk foto flora dan faunanya. Flora dan fauna. Kemudian kita ilhami dari sisi alamnya, kemudian kita bisa menjadi sebuah produk batik bergambar puyuh gonggong, bergambar batu lava, bergambar ini dan sebagainya. Artinya itu semua bisa dilakukan. Dan itu menjadi diversifikasi saya rasa. Wih, asik loh sebenarnya. Jadi mungkin karena saya orang awam, jadi pemahaman saya tentang Ijen ya tempat wisata, tempat kita untuk selfie, tempat kita mungkin kalau butuh orang sendiri pengen yang dingin-dingin ke Gunung Ijen. Tapi secara pengetahuan kita sebenarnya minim banget untuk orang Banyuwangi gitu loh. Ya, sekarang ambil aja simpel satu aja. Ijen tuh kawah. Kenapa danaunya berwarna hijau? Ya. Kenapa kadang-kadang hijaunya pudar, agak keputih-putihan? Itu sudah bisa kita ceritakan secara narasi. Oh, ternyata ketika suhunya naik sekitar 30 derajat, airnya itu warnanya menjadi putih karena penguapan. Kemudian ketika warna hijau toska berarti suhunya lagi dingin. Tapi itu juga maaf ya, mungkin saya sedikit bertanya-tanya juga. Oke, Ijen sebagai tempat yang penuh dengan ilmu, tapi dari segi pendidikan, mulai dari dasar sampai saya dulu SMA, tidak ada sama sekali pembelajaran tentang yang notabene itu ada di tempat kita gitu loh. Emannya kan di situ. Nah, sekarang Mas Buku bisa ke sekolah lagi, sekarang sudah ada ini. Oh, sudah ada kalau sekarang. Mulai TK sampai SMA sudah Tentang ada. pengenalan geopark tadi. Sudah, modulnya sudah ada. Bahkan kemarin dipuji asesor UNESCO karena bagaimana Sejak dari dasar. Iya, ada modulnya. Jadi dikaitkan peristiwa gunung api meletus dikaitkan dengan tekanan dari fisika. Ceritanya letusan Gunung Raung, Gunung Ijen, kemudian ini kawah asam. Betul. Dikaitkan dengan kimia, zat asam basa. Jadi kita kaitkan semua pelajaran ke dalam geopark. Bahkan soal ujian matematika, batu gamping dimensinya sekian berasal dari Oh alas ya, Purwo. disusupkan ke materi-materi pembelajaran. Iya, jadi bahasa Inggris, narasi apa biasanya kan ngerjain UN kan. Iya, apa, betul.
karangan 2 paragraf pertanyaan itu ceritanya sudah geopark. Oh, Jadi di semua pelajaran, tidak hanya pelajaran geologi. Jadi semua pelajaran masuk. kembali lagi ke sumber daya manusia dan sumber daya alam di Banyuwangi. Kira-kira nih Mas, yang mesti disiapkan oleh, saya ngomongin kan pemuda nih, anak-anak muda Banyuwangi secara general. Kira-kira nih, apa yang mesti disiapkan untuk nyambut bahwasanya izin ini benar-benar dipromosikan secara dunia? Ya, jadi kalau saya mungkin begini ya, kalau saya melihatnya itu yang harus segera adalah SDM. Jadi kalau memang kita ngelihat Bali kira-kira sudah keren lah sekarang ya, tapi kita mungkin tidak melihat bagaimana fondasi Bali itu dibuat Sejak awalnya dulu ya. Kita bisa melihat bangunan ini sangat megah nih. Kita kan sudah tahu sudah jadi kan, Iya, tapi betul. bagaimana tukang bangunannya itu bisa membuat fondasi ini menjadi kuat sehingga ketika ada gempa ini nggak roboh. Iya, Nah betul. itu dari bagaimana dari SDM-nya sebenarnya kita bangun sebenarnya. Iya. Yang paling penting ketika kita akan menyambut rezeki yang sangat besar nih harusnya kita harus siapkan SDM-nya. Karena sebenarnya tanpa diapa-apain sekalipun orang itu datang ke sini. Secara infrastruktur mungkin ya udah lumayan oke lah. Ya mungkin homestay sudah bertumbuh kembang banyak ya di sekitar Ijen. Mungkin di daerah-daerah kota hotel-hotel berbintang juga sudah cukup banyak. Kalau kita geser ke selatan sudah banyak bertumbuh homestay, hotel-hotel dan sebagainya. Itu mungkin sudah cukup, tapi yang harus kita garis bawahi adalah SDM-nya. Iya. Bagaimana tadi saya sampaikan kan ceritanya itu cerita yang ilmiah, kemudian isinya semua daging ya. Yap. Nah, itu harus bagaimana bisa Ya, disampaikan diketahui oleh semua. semua pelaku tour travel, pemandu wisata, kemudian orang-orang yang ada di pelaku wisata itu semua harus tahu itu, menceritakan narasi yang sama dan narasinya itu benar-benar membuat orang itu akan ketagihan datang ke sini. Nah, sehingga sebenarnya SDM harus disiapkan yang paling utama. Bagaimana mereka tuh bisa bercerita, bagaimana mereka tuh bisa membuat orang itu puas dan sebagainya. Jadi kalau infrastruktur mungkin 10 tahun ke depan lah. Tapi memang kemarin syarat dari UNESCO itu nggak muluk-muluk. Melihat hal seperti ini sudah keren. Tapi memang PR kita adalah SDM. Bagaimana informasi ini bisa ditangkap oleh semua orang dan ini menjadi sebuah cerita. Berbicara guide geowisata ya. Ternyata di Ijen itu menjadi tempat belajar. Orang Pertamina itu 50 orang satu grup. Ya. Itu nginepnya di Jiwa Jawa. Bisa bayangkan berapa per malam. Berapa puluh juta mereka dapat satu malam. Ngopinya di tempat yang mahal lah. Saya nggak Ya, boleh cerita. ya, betul lah. Tapi tempat yang mahal. Kemudian itu 50 orang, tapi mungkin tidak ditangkap oleh tour travel kita. Ya. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya bisa tidur di Jiwa Jawa, ngopi di tempat yang mahal, berapa rate orang bisa memandu mereka? Ya. Orang Pertamina, orang SKK Migas nggak akan nawar itu, kayaknya. Pandang. Ya mau harus dibayar. Ya, Kemudian kaitan dengan itu ada tour travel. Saya nggak perlu cerita namanya, dari Jerman itu menjual paket Krakatau to Bali 47 juta per orang. Per orang. Wih. Krakatau, Bromo, Ijen, kemudian Bali. Pemandu wisatanya 1 hari 1 juta. Wih, gila 16 loh. hari kerja, mungkin 1 bulan libur untuk menikmati 16 juta tadi. Kalau di sini kan kira-kira enggak ya? Ya silakan Enggak lah pilih Mas, sendiri enggak lah. sampai segitulah. Nah, makanya sehingga kan konservasi itu bukan hanya alam, tapi manusia juga perlu konservasi. Ya, saya juga sedikit bergelut dengan dunia wisata. Yang saya tangkap beberapa kali bahwa orang jualan di sini jualan wisata, bukan jualan ilmu. Betul. Bahkan banyak paket-paket wisata tidak ada yang menyentuh sama sekali masalah geologi. Tapi sebenarnya kan itu sebuah poin yang belum dipikirkan banyak orang di Indonesia untuk kita jualan tentang masalah keilmuan di Ijen. Wisatanya wisata minat Kayak khusus. yang di Eropa tadi berarti pure dia jualan tentang masalah geologinya tadi. Iya, masalah gunung api. Namanya volcano bla 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 bla. Oh ya. Jadi Jadi dia nggak punya gunung api, tapi dia ya bisa jualan. di Eropa karena nggak punya gunung api. Ada lah, tapi sedikit tapi, tapi negara itu saya rasa kayaknya nggak banyak, cuma sedikit. Kita 127 gunung api di Indonesia. Jadi yang jualan Indonesia mahal itu malah orang luar, bukan orang Indonesia sendiri. Karena mungkin kita nggak tahu ya, sehingga informasi itu tidak menjadi mahal. Jadi singkong itu bisa mahal ketika dibungkus jadi nama kita lah. Betul. Tapi ketika dijual di pasar ya Rp2.000. Rp2.000. Tinggal bungkusnya kita gimana, Ya. prosesnya kita gimana. Betul. Oh iya. Jadi potensi itu dari SDM harus dibangun. Hmm. Ada nggak bisa minatnya? Ada yang berminat itu. Cuman kita aja nggak berpikir sampai ke Kita sana. ke sana. Karena mungkin kita terlalu puas kali ya. Ya mungkin gini kalau saya melihatnya, Ijen bagi saya tidak pernah sepi.
100, 200, 300 orang itu nggak pernah sepi gitu loh. Tapi Anda harus berpikir bahwa kalau misalkan kita 30 hari full membawa tamu naik turun Ijen selama 1 bulan full, misalkan rate yang kita dapatkan 300-500 ribu, berarti 1 bulan 15 juta. 5 tahun lagi kira-kira kita sakit lah. Yap. Iya nggak? Yap. Jadi manusia kan harus aja istirahat kan gitu ya. Betul. Itu nggak gampang naik turun Ijen. Bagaimana dia kena CO2, kena belerang, kena macam-macam lah. Oke. Oke. Hah? 5 menit lagi. Oke. Enggak bisa dipotong ya. Pertanyaan terakhir ya berarti ya. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Abdillah. Saya sedikit pengen tahu lah peranan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk persiapan atau mempersiapkan pemudanya. Kira-kira jangan, kita nggak usah Mas Abdillah walaupun juga dari tim kabupaten juga, provinsi juga, tapi saya pengen lebih ke hatinya Mas Abdillah nih. Apa sih yang dipengen Mas Abdillah dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ataupun provinsi Jawa Timur atau Indonesia sendiri untuk gimana caranya memaksimalkan geopark, Ijen Geopark sendiri untuk menambah mungkin menambah apa ya, dalam segi ekonominya deh, nggak usah muluk-muluk Ijen mau dibikin kayak gimana. Soalnya kita sendiri pun mau berbuat lebih juga kita mesti nurunin banyak hal kan gitu. Jadi secara ekonomi menurut Mas Abdillah sendiri apa sih yang mesti dilakukan sama pemerintah? Baik, jadi mungkin dari sisi ekonomi jelas turunan dari ketika kita menjadi UNESCO Global Geopark pasti kunjungan meningkat ya, pasti kita harus menangkapnya. Yang pertama SDM, tadi saya sampaikan sekali lagi, SDM harus kuat dari narasi, pemandu wisata, tour travel dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana homestay-nya, kemudian rumah makannya itu sudah bisa membawa nilai kegeoparkan atau nilai kebumian yang ada di sini. Misalkan restonya ya makanan-makanan lokal, mengangkat budaya lokal dan sebagainya, sehingga tetap akan menjadi sebuah hal yang lestari. Kemudian homestay-nya juga begitu. Bagaimana orang-orang itu sebenarnya orang Eropa itu sudah nggak heran gitu ya kira-kira dengan bangunan yang megah, hotel yang megah. Tapi mereka tuh pingin sebenarnya ke tempat-tempat yang ornamennya kayu, kemudian udara segar, tidak ada AC dan sebagainya. Itu yang jadi daya tarik. Ya, kemudian setelah itu produk-produknya, bagaimana mereka itu pulang bisa membawa souvenir yang bermacam-macam dari sini. Dan produknya ya harapannya bisa diilhami dari alam yang ada di sini. Karena berbeda. Misalkan kita bicara batik. Batik itu kan jelas adalah sarana konservasi sebelum ada kamera dan sebagainya. Digambar tuh dalam segi batik, kemudian bisa dipakai, dipamerkan di mana-mana. Dan mereka tertarik nggak Mas? Tertarik, sangat tertarik. Dengan batik sangat tertarik. Jadi bagaimana alam yang indah ini dari sisi geologinya, kemudian flora faunanya, kemudian budaya bisa digambarkan dalam sebuah produk, bisa dijadikan produk-produk diilhami turunan, macam-macam lah. Kita bicara kopi sebagai kopi turunan dari lereng Ijen atau lereng kaldera Ijennya, yang itu pasti berbeda, yang dikenal dengan Cup Java di masa lalu, yang sudah mendunia di masa lalu, itu bisa angkat kembali. Kemudian kita bisa bicara dengan konsep pertaniannya, bagaimana didukung oleh agrowisata, kemudian produk-produk turunannya, sirup mangrove yang ada di daerah Teluk Pangpang, ada keripik mangrove, tepung mangrove dan sebagainya, sehingga apa yang ada di sini bisa dikurasi menjadi sebuah produk-produk yang bisa menunjang ekonomi masyarakat. Karena kalau misalnya kita jualannya sama itu aja, karena ekonominya cuma itu aja. Kita nggak kreatif ya dimakan sama teman-teman yang kreatif kan otomatis. Jadi sebenarnya potensinya dari selatan sampai ke utara sudah luar biasa, mulai dari laut, underwaternya juga banyak, sektor pendukungnya, produk dari perikanan dan pangan juga cukup banyak, dari mangrove, dari gunung apinya menghasilkan kopi, pertanian lahan yang subur, agrowisata, itu semua bisa dikurasi menjadi nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Harapannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Ijen yang sudah dibungkus sedemikian rupa udah manis nih, tinggal kita gimana menikmati, mengemas lagi yang sudah diolah, bahasanya dia sudah diolah, gimana caranya kita emas lagi biar lebih cantik yang bisa dilirik oleh orang lain. Betul, jadi Taman Bumi jelas ya, taman, ada geologinya, ada flora faunanya yang bisa kita lihat, kemudian ada budaya yang bisa kita lihat, ada manusia aslinya, suku Osing misalkan, indigenous people, kemudian di situ juga ada produk-produk makanan. Dalam satu taman itu lengkap,
Jadi kalau orang mau datang, ya jelas Taman Bumi Ijen. Isinya apa? Geologinya unik-unik, flora faunanya beda-beda dengan daerah lain, budayanya juga pasti berbeda. Kemudian di situ juga ada makanan bisa dimakan, bisa dibawa pulang. Betul. Kira-kira begitu. Sebenarnya masih panjang untuk obrolan kita, cuman kita cut dulu deh Mas. Kita nanti cari momen lagi buat ngobrol lagi sama Mas Abdillah. Soalnya Kak, saya seru banget ini. Kita nggak kerasa ngomong segitu panjangnya. Kita ngomongin masalah Ijen. Mungkin ada part 2-nya bakalan ada part 2-nya, jadi tunggu aja. Soalnya demen banget nih kalau udah ngomongin yang jelas, narasumbernya jelas, orangnya beliaunya juga berkecimpung langsung di dunia geologi. Tapi besok kayaknya tadi kita sempat ngobrol juga bahwa ada satu hal yang mungkin bukan nyerempet lagi, memang ada cakupannya di Gunung Ijen masalah perubahan iklim. Oke, untuk sekarang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat Mas Abdillah. Sama-sama. Ketemu lagi habis ini Mas Abdillah. Saya masih belum puas nih ngomongin Ijen. Setengah hari ya, Mang. Sesinya Setengah hari ya berarti ya. setengah jam ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tunggu buat teman-teman buat dukung kami, support kami. Karena terutama kami ingin benar-benar ngangkat apa aja yang potensinya ada di Banyuwangi. Nggak cuman Ijen, nggak cuman sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kita pengen ngangkat juga ekonominya. Jadi dukung kami dengan subscribe kami, bunyikan lonceng. Jadi tahu kami uploading. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan. Ketemu lagi di BWX Podcast Everywhere. Dan terima kasih buat Foodpedia jadi tempat podcast kami. Dan sampai jumpa.